Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi kepada Ibu Chandra selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi kelas D. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan etika dan menggunakan internet. Sebelum masuk ke dalam presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Reto Pujo Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Perkenalkan, nama saya JS Jacqueline Gabriela Sudintoe dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Perkenalkan, nama saya Hana Dwi Windiana, saya dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Semangat Barudua dari Prodi Matematika. Dan perkenalkan, saya Arigato Dimitri Batistuta dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Baik, langsung saja kita masuk mengenai materinya, yaitu pendahuluan kepada Kak Jacqueline untuk menjelaskan mengenai materi pendahuluan. Baik, perkembangan ilmu pengetahuan yang melaju semakin pesat terutama di bidang ilmu komunikasi, di mana ribuan orang bahkan jutaan manusia di muka bumi ini telah menggunakan internet sebagai alat berinteraksi secara digital. Adapun arti dari internet itu sendiri memiliki beragam pengertian yang dijabarkan dari berbagai sumber. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet merupakan suatu bentuk jaringan komunikasi secara elektronik yang mengkaitkan antara jaringan komputer dengan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia dengan perantara telepon atau satelit. Kemudian dengan meninjau penjelasan dari Wikipedia, internet merupakan singkatan dari frasa dalam bahasa Inggris yaitu interconnected network, di mana memiliki arti secara harfiah yaitu jaringan yang saling berhubungan. Internet ialah suatu sistem jaringan komputer yang terhubung satu sama lain secara global dengan memakai paket protokol internet yang disebut TCP atau IP dengan tujuan menyambungkan tiap perangkat di seluruh dunia. Berdasarkan dari berbagai pengertian mengenai internet yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa hadirnya internet pada era perkembangan teknologi seperti saat ini telah menghubungkan sesama manusia tanpa batas waktu dan tempat, serta juga sangat memberikan manfaat dan dampak yang menuju pada arah yang positif dalam setiap sektor kehidupan. Namun dengan demikian, kita harus ingat juga, seiring dengan segala hal positif yang bisa dilakukan dan diraih bersama internet, akan muncul pula hal-hal negatif yang terlahir dari kurangnya tanggung jawab dan minimnya tata krama serta etika dari pengguna-pengguna lain yang kemudian akan menimbulkan permasalahan di dunia maya. Karena itulah, dalam upaya mencegah timbulnya pertengkaran atau hal-hal lainnya yang dapat terjadi pada dunia maya, diciptakanlah cyber ethics atau etika dalam menggunakan internet. Adapun penjabaran terkait cyber ethics akan disampaikan oleh teman kami sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan di mana di sini kami sudah berdasarkan hasil diskusi kami telah mendapatkan 9 poin dari etika-etika dalam menggunakan internet. Adapun 9 poin ini kami dapatkan dari berbagai sumber. Setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai internet, maka sekarang kami akan menyampaikan apa-apa saja yang termasuk ke dalam etika itu. Jadi poin yang pertama itu adalah interaksi seperti dengan manusia pada umumnya. Kita sebagai pengguna internet harus dapat mengetahui ya bahwa lawan bicara kita di internet itu adalah manusia pada umumnya, seperti kayak kita berbicara dengan teman kita, dengan mungkin orang tua kita, dengan orang yang mungkin kita baru kenal. Nah itu jadi walaupun di dunia maya, tetapi orang yang kita ajak berinteraksi di internet itu sama-sama manusia seperti kita hadapi dalam dunia nyata. Nah karena itu, jika kita bisa menjaga diri kita dan sikap kita saat berinteraksi di dunia nyata, maka hal itu juga harus kita lakukan dalam dunia internet. Jadi jangan hanya karena tidak bertatap muka secara langsung atau mungkin karena tidak bertemu secara langsung
dalam dunia internet, sehingga kita lupa kalau yang kita hadapi itu manusia, jadi kita semena-mena atau sembarangan, dan itu tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan etika. Nah, yang kedua adalah gunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadinya kesinggungan. Jadi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya itu, bahwa kita sedang berinteraksi secara langsung dengan manusia pada umumnya. Menjaga tutur kata dan bahasa adalah hal yang penting untuk dilakukan ketika berinteraksi di dunia nyata, agar dapat meminimalisir hal-hal yang tidak perlu. Nah, poin yang ketiga adalah jangan memberikan info-info yang belum valid. Nah, ini kita sering nih kayak menjumpainya ya, entah mungkin di broadcast WhatsApp, kayak pesan berantai yang disebarkan oleh banyak orang, atau mungkin kayak kita sering mendengar dapat informasi dari grup WhatsApp kita yang mungkin perkumpulan keluarga gitu. Ada yang sharing nih berita-berita yang belum tentu nih kevalidannya itu benar atau enggak. Nah, jadi dari situ apa ya, kayak kita tuh dari pesan itu sendiri ya, dari pesan yang disebarkan itu sendiri, sering kita jumpai kalau itu sebenarnya pesan yang sudah diteruskan berkali-kali. Jadi kayak mungkin dari si sumbernya, terus tiba-tiba ke orang lain, hingga sampai berantai, sampai di kita gitu. Nah, tapi tentunya informasi ini tidak bisa dipastikan 100% kevalidannya. Karena itu ada potensi besar bahwa informasi ini adalah informasi palsu. Nah, untuk itu jika kita mendapatkan info-info tersebut, ada baiknya kita melakukan cross check atau pengecekan silang antara info yang kita dapatkan dengan membandingkannya dari media massa seperti mungkin televisi, radio, atau mungkin koran, atau mungkin misalnya portal media online seperti kompas.com atau mediaindonesia.com dan lain-lain. Nah, jadi jika ternyata setelah tadi kita bandingkan, info itu ternyata memang benar, maka tidak apa-apa jika kita kembali meneruskan pesan itu ke orang lain. Tapi jika ternyata setelah kita bandingkan dengan media lain, ternyata itu adalah info yang salah, menurut saya dan menurut diskusi kami, baiknya info tersebut dihentikan saja di kita. Jadi jangan kita sebarkan lagi ke orang lain. Karena jika kita menyebarkan info yang palsu itu ke orang lain, maka dampaknya akan makin meluas. Bisa jadi nanti akan kayak orang-orang lain itu jadi percaya dan akhirnya jadi percaya kepada berita yang salah seperti itu. Nah, untuk poin selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Poin yang keempat yaitu ada perhatikan kata-kata yang ditulis. Nah, jadi tiap kata yang kita tulis dan kirimkan di internet, baik berupa komentar terhadap sesuatu atau statement yang diucapkan langsung, yang ditayangkan pada media streaming video seperti YouTube, harus diperhatikan dengan baik tiap detail yang ada. Nah, seperti misalnya tanda baca atau penggunaan huruf kapital. Penting untuk memperhatikan hal tersebut supaya mencegah terjadinya kesalahpahaman. Sebagai contoh, jika kita menuliskan kata-kata dengan huruf kapital secara keseluruhan, orang lain dapat berasumsi bahwa kita sedang marah, berteriak, atau menunjukkan keagresifan. Kemudian, hindari menggunakan kata-kata yang mengandung unsur sara. Kembali penulis sampaikan bahwa kita berinteraksi dengan manusia pada umumnya, di mana tiap manusia bergabung dalam society-nya masing-masing. Jangan menulis kata-kata yang terkesan mengungkit, merendahkan, melebih-lebihkan, dan menjelek-jelekkan unsur sara tersebut. Sebisa mungkin kita menghindari tiap potensi konflik dan perselisihan yang ada, sebagaimana kita selalu berupaya untuk tetap sopan ketika berinteraksi di dunia nyata. Untuk poin yang kelima, yaitu berhati-hati ketika memberikan data-data privasi. Nah, ini nih seringkali suatu platform sosial media atau website memberikan opsi untuk kita mengisikan data atau info pribadi. Untuk itu, kita perlu mencermati dan menimbang-nimbang dengan matang. Apakah kita benar-benar ingin menuliskan data-data pribadi pada platform tersebut? Nah, jika platformnya itu memang bisa dipercaya, memiliki tingkat keamanan yang baik, dan memberikan jaminan keamanan untuk tiap data yang mereka dapatkan dari pengguna-penggunanya, maka kita boleh untuk mengisikan data pribadi kita dengan catatan tetap harus berhati-hati dan memberikan data secukupnya saja. Tidak perlu secara detail kita kasih data-data pribadi kita. Nah, namun bila platform tersebut tidak didukung oleh keamanan yang baik, tidak menjamin data yang mereka terima, dan bila platform tersebut tidak bisa dipercaya,
lebih baik kita nggak perlu mengisikan data pribadi kita ke dalam platform tersebut, karena itu udah nggak bisa dipercaya. Terus lebih baik kita tidak perlu mengisikan data pribadi kita ke dalam platform tersebut. Nah, tiap data pribadi yang kita miliki itu kan sangat penting dan bernilai. Jadi jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab semena-mena menggunakan data pribadi kita untuk tindakan kejahatan atau hal lainnya yang menimbulkan kerugian untuk diri kita sendiri. Nah, untuk poin yang keenam, jangan memberitahukan hal-hal pribadi. Nah, ketika kita menggunakan platform media sosial, seringkali nih kita temukan fitur untuk membagikan momen-momen yang sedang kita alami. Walaupun terkesan seru dan mengasyikkan, tapi kita pun perlu memfilter momen-momen apa yang ingin kita bagikan. Nah, selagi momen tersebut tidak menampilkan data-data pribadi kita seperti alamat rumah, nomor telepon, nomor induk keluarga atau NIK, dan apapun bentuk data pribadi kita, sebisa mungkin hindari stalker yang bisa mereka jadi mereka udah punya niat jahat nih buat kita gitu, supaya bisa mengumpulkan informasi pribadi kita. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kita. Baik, saya akan melanjutkan untuk poin ke-7, memberi maaf ketika melakukan kesalahan. Jadi terkadang kita juga dalam menggunakan internet ini, apalagi kalau mengenai antar sosial atau antar teman-teman, menggunakan tutur kata yang tidak sopan dan tidak sewajarnya untuk dikatakan kepada orang lain. Jadi kita juga sebagai yang intinya yang khususnya mahasiswa juga yang menggunakan internet, kita juga harus sadar atas kesalahan yang telah kita perbuat. Jadi kita lebih bagusnya minta maaf agar tidak ada terjadi kesalahan pahaman antara satu sama lain. Seterusnya, tidak membuli atau membicarakan keburukan dan menjelekkan orang lain di media sosial. Jadi mengenai nomor selanjutnya ini, nomor 8 ini sebenarnya memiliki persamaan dengan dari 1 sampai ke 7. Cuman aja membedakannya kita dalam bermedia sosial, kita jangan sembarangan mengupload foto teman kita sendiri ataupun foto orang lain dengan memberikan kata-kata atau omongan mengenai menjelek-jelekan nama-namanya ataupun dalam bentuk komentar, supaya tidak ada kesalahan fatal yang terjadi di antara satu sama lain. Seterusnya, tidak menyalin atau menggandakan tanpa seizin pemilik. Dalam platform sosial media kita bisa temukan suatu akun di mana pemilik akun tersebut mengunggah ulah atau repost hasil karya pengguna lain tanpa mencantumkan atau tanpa seizin pemilik di dalam filenya. Hal ini sangatlah merugikan bagi pemilik asli dari karya tersebut karena menggunakan akun lain bisa saja mengira bahwa pemilik akun repost ini pemilik asli dari karya tersebut, sehingga malah ia yang dipuji, dikenal, serta mendapatkan keuntungan lainnya dan bukan pemilik asli dari karya sendiri. Sekian dari pembahasan materi kami, dan sekarang masuk bagian penutup. Baiklah, kesimpulan dari ke-9 poin yang telah kami paparkan mengenai etika dalam menggunakan internet yang benar, yang ingin kami highlight bahwa tindakan-tindakan yang kurang etis ini sangatlah harus dihindari dan jangan dilakukan bagi kita para pengguna internet. Sebagai contoh, tindakan berupa pembulian yang sering terjadi di internet dan bahkan yang terjadi di dunia nyata sangatlah berdampak buruk bagi korban yang diserang. Korban dari pembulian ini dapat berpotensi kehilangan akal sehatnya karena tidak sanggup menerima hujatan-hujatan yang sadis dari para penyerang dan ia bisa saja mencoba mengakhiri hidupnya. Kemudian, tindakan penyebaran berita-berita atau informasi hoax pun sangatlah tidak boleh dilakukan. Dampak dari penyebaran hoax ini sangatlah meluas, berawal dari sebuah pemberitaan palsu terhadap seseorang atau suatu hal. Dapat berakhir pada perpecahan, menimbulkan kebencian, kemudian pengiringan opini seperti membuat pembaca merasa takut terhadap hal yang diberitakan dan kesalahpahaman.
Nah, untuk itu kita sebagai mahasiswa yang paham akan etika berinternet, sekaligus kita sebagai pengguna dari internet itu sendiri perlu mengimplementasikan etika-etika dalam berinternet serta juga ikut adil dalam mensosialisasikan hal tersebut. Nah, hal ini perlu dilakukan karena ketertiban dalam dunia maya sangatlah tidak terkontrol sebagaimana ketertiban dalam dunia nyata. Di sini bila di dunia nyata, meskipun juga bisa kita temui orang-orang yang kurang beretika, tetapi penertiban akan orang-orang tersebut dapat lebih mudah dikendalikan karena kita bisa bertemu langsung. Namun dengan melihat apa yang telah terjadi di dunia maya ini akan sulit dikendalikan. Kita bisa jumpai dengan lambatnya penanganan terhadap para pengguna internet yang kurang beretika. Nah, inilah mengapa penerapan etika dalam menggunakan internet ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan agar dapat terciptanya kondisi yang tertib di internet. Sembari kita juga mengingat bahwa pengguna internet itu telah mencangkup berbagai lapisan umur, suku, ras, bangsa, dan agama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.